Masa mereka yang berkata-kata seperti ini, bukan aku. Aku hanya manusia biasa loh, manusia sederhana loh. Harusnya mereka yang berkata-kata seperti itu, bukan aku. Harusnya mereka loh yang bercahaya-cahaya, yang jam terbangnya tinggi ya, yang lebih dihormati, dihargai manusia ya. Mereka terkenal dengan khotbahnya, dengan jubahnya ya. Harusnya kan seperti itu. Masa manusia biasa bisa mengatakan seperti ini kepada mereka? Apakah pada hati mereka? Apakah ada yang salah dengan hati mereka? Harusnya mereka tuh khotbah itu lampu bisa berkedip-kedip ya. Entah itu pendeta, entah itu romo. Kan jam terbang mereka tinggi ya. Tapi antara hati, pikiran, mulut, dan tindakan itu tidak sinkron. Makanya mereka tidak percaya. Mereka hanya membual. Mereka hanya ngomong kosong. Tidak sesuai apa yang mereka ucapkan. Hati dan tindakan itu tidak sinkron. Makanya mereka tidak percaya. Dan ya banyak ya pengikutnya. Itu yang terjadi di dunia tipu-tipu ya. Dunia yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan tipu daya. Mereka pergi ke gereja dengan barang-barang branded, tas-tas mewah, pakaian yang mahal. Lalu apa gunanya mereka ke gereja? Hanya menunjukkan itu semua jam tangan mewah. Apa yang mereka tunjukkan kepada Tuhan? Mereka saja ya tidak percaya, mereka saja tidak memiliki iman. Hanya mereka itu pamer dengan apa yang mereka miliki. Bahkan ke gereja pun mereka tidak menggandeng pasangannya, menggandeng selingkuhannya yang bukan pasangannya, yang sudah menjadi pasangan orang lain. Mereka ajak ke gereja. Lalu apa yang harus dibanggakan? Ya memang yang mereka bawa di gereja itu pria tampan, wanita cantik, tapi mereka tidak percaya tuh. Apa yang mau dibanggakan? Bukankah itu hanyalah bersifat sementara, tragis ya, melihat situasi dunia ini dengan pakaian yang seksi, dengan wajah yang menjual wajah untuk di dalam gereja. Padahal gereja sudah diakuisisi oleh antikristus dan mereka belum menyadarinya. Itu kan suatu pertanda gawat darurat bagi hati mereka. Berarti selama ini mereka tidak beriman kepada Tuhan, melainkan beriman kepada keakuan mereka sendiri. Tuhan mereka itu aku, Tuhan mereka itu sombong, harus pamer ini, pamer itu, supaya diakui, tanpa mereka sadari ya. Sebenarnya aku tuh
lebih baik tidur ya, lebih baik menikmati hujan dan tidur terlelap, tapi roh untuk menyuruh untuk keluar ya, untuk menyampaikan pesan ini ya kepada manusia itu, bahwa harus menyadari jika engkau tidak percaya ya, mendingan kalian menyingkir dari dunia ini. Nah, ngapain kalian berkuar-kuar tidak memiliki cahaya ya? Sia-sia ya. Apa yang kalian harus banggakan? Berkhotbah sana sini, pelayanan sana sini, tidak memiliki cahaya coba. Lalu apa yang dibanggakan? Tidak ada coba. Manusia itu sudah pada pintar ya. Manusia ini sudah tidak percaya, ngapain kuar-kuar, ngapain khotbah, buang-buang waktu saja. Dan apa yang ia katakan itu hanya berujung pada materi ya, berujung pada kebutuhan jasmani mereka, tidak pada kebutuhan yang umatnya itu inginkan. Tidak pernah membangunkan roh-roh umatnya ya. Harusnya kan manusia itu di akhir zaman itu bercahaya, tapi mereka loh, para romo, para pendeta, mana ada cahaya. Lalu mereka ngapain selama ini? Hidup dalam dosa, hidup dalam kemunafikan. Apa yang mereka lakukan selama ini di balik jubahnya itu? Apa yang mereka perhatikan untuk umatnya, bahkan untuk Tuhannya? Masa mereka berkhotbah selama puluhan tahun, bertahun-tahun, mereka tidak memiliki cahaya? Apa yang salah dengan diri mereka? Hati mereka bermasalah. Padahal mereka tidak ada tanggungan loh. Menjadi romo, apa yang mereka tanggungkan? Istri aja tidak punya. Lalu apa? Pacar. Itu kan jadi perdebatan ya. Katanya tidak menikah, tapi mereka tidak memiliki cahaya coba. Itu kan jadi masalah ya. Seorang romo tidak bercahaya, katanya tidak hidup selibat ya, tidak menyentuh hal-hal biologis wanita bahkan pria, tetapi mereka tidak bercahaya. Itu kan lucu ya. Harusnya tuh mereka bercahaya loh, katanya menjaga kekudusan hidup, nggak percaya coba. Itu kan lucu ya. Harusnya mereka loh, para romo, suster, bercahaya loh sewaktu dia menyuarakan kebenaran, tapi tidak ada cahayanya sama sekali. Berarti mereka hidup di dalam apa coba? Dalam kemunafikan. Di balik kehidupan mereka ngapain? Berzina. Katanya menjaga kekudusan hidup. Ya harusnya bercahaya, harusnya bersinar dong. Tapi mana buktinya? Gak ada cahaya sama sekali. Entah itu romo, bruder, suster, frater, gak ada cahaya sama sekali ya. Itu kan aneh ya. Harusnya manusia itu menyadari akan hal itu ya. Katanya menjaga kekudusan hidup, katanya hidup tidak selibat, tidak menikah ya. Tapi nggak ada cahayanya coba. Terus mereka hidup dalam apa? Kemunafikan. Itu yang jadi pertanyaan ya. Bahkan pendeta pun, mana ada mereka
hidupnya lurus-lurus saja ya. Harusnya kalau mereka hidupnya lurus ya bercahaya. Tapi jarang pendeta itu bercahaya. Padahal mereka punya istri ya untuk melampiaskan hawa nafsu ya. Tapi tetap saja mereka tidak bercahaya. Itu kan lucu ya. Harusnya mereka bercahaya loh. Tampil di online, di khotbah. Tidak ada cahayanya coba. Lalu apa yang mereka pikirkan itu? Para pendeta, para romo. Lalu mereka hidup dalam apa? Kalau bukan dalam hidup kemunafikan. Mereka berpikir bahwa percaya kepada Yesus Kristus, tapi mereka sendiri menyakalnya. Mereka hidup dalam penuh dengan terikat dengan dosa. Kalau mereka tidak terikat dengan dosa ya harusnya mereka bercahaya. Harusnya mereka bisa memunculkan cahaya itu di dalam dirinya. Tapi tidak ada. Bagaimana itu? Bahkan manusia itu sudah pada pintar melihat itu pendeta, itu romo. Ketika berkhotbah nggak ada cahaya itu muncul karena hidupnya ya dalam kemunafikan, terikat dengan dosa. Hati, ucapan, tindakan itu tidak sinkron, makanya tidak bercahaya. Padahal mereka statusnya ya pendidikan mereka lama ya, 6 tahun, 8 tahun, tapi tidak bercahaya. Sekolah tinggi-tinggi ya cuma jadi ahli Taurat. Gimana itu? Itu kan lucu ya. Manusia itu. Lalu apa yang mereka dapatkan? Titel tinggi-tinggi tidak bercahaya. Lalu apa yang mereka kejar? Kegelapan, masa depan suram. Masa sudah jadi pendeta, sudah jadi romo, masa depan suram coba. Itu kan hal yang lucu ya. Harusnya mereka kan penuh dengan cahaya, berfirman, menyuarakan kebenaran. Harusnya mereka bercahaya, tapi tidak. Bukannya bercahaya, tapi suram. Dari auranya, dari pancaran mukanya, tidak ada damai sejahtera. Terus bagaimana? Apakah mereka terpaksa? Apakah mereka menyuarakan kebenaran di dalam keterikatan mereka dengan dosa? Yaitu urusan mereka ya. Kalian harus pintar ya memilih-milih orang, memilih-milih sesuatu yang membuat kalian itu bertumbuh secara rohani ya, secara iman ya, menaikkan level. Masa orang yang percaya kalian masih ikuti? Jelas-jelas dia tidak bercahaya. Padahal dia mengatakan Injil, mengatakan perjanjian lama, tapi tidak bercahaya. Lalu apa yang jadi masalah? Hatinya, tindakannya, atau mulutnya? Kalian tidak ada pintar ya untuk menilainya. Aku hanya mengutarakan semuanya ini supaya kalian lebih jeli lagi. Tidak ada Tuhan Yesus itu memakai tradisi, memakai agama. Tidak ada. Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus. Tidak ada itu tradisi, tidak ada itu agama. Mau Protestan, mau Katolik, bodo amat Tuhan Yesus itu. Yang penting manusia itu bisa terselamatkan asalkan mereka bercahaya.
entah itu Hindu, Buddha, Islam, Muslim, Konghucu, Kristen, Katolik, asalkan mereka percaya, ya diselamatkan. Intinya kan percaya, nggak percaya, sudah, goodbye, salam balik untuk alam semesta. Mau kalian agama apapun di seluruh dunia, nggak percaya, ya sudah, pergilah kalian di alam sono. Intinya itu kalian percaya ya, supaya kalian itu kembali kepada kodratnya Adam dan Hawa. Selesai, tidak ada yang perlu diperdebatkan ya. Kalian percaya ya sudah, tinggal kalian itu menyuarakan kebenaran. Selesai, tidak usah memakai agamamu itu apa, kalian dari ras kulit apa, kalian dari suku apa, ngapain? Tuhan Yesus itu kan Tuhan alam semesta. Ngapain kalian memikirkan kalian itu dari suku apa, agama apa, ras apa? Ngapain coba? Berpikir seperti itu tuh membuat kalian pusing sebenarnya. Yang membuat kalian itu tidak maju-maju ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah menilai agamamu itu apa, rasmu apa, sukumu apa, warna kulitmu itu apa, bahasamu itu apa, melainkan hatimu yang selalu taat. Ketika hatimu taat ya sudah, kau dipakai untuk menyuarakan kebenaran. Ketika hatimu tidak taat ya sudah, engkau cuma sebatang kayu yang dibuang di perapian. Itu konsepnya. Masa kalian harus mendengar apa yang aku katakan baru kalian menyadarinya? Harusnya itu kalian percaya di akhir zaman ini. Dan di saat percaya kalian menyuarakan kebenaran, membawa firman Tuhan. Entah itu kalian itu beragama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya bersatu, semuanya berkumpul untuk menyuarakan kebenaran, bukan atas dirimu lagi, tapi atas nama Yesus Kristus. Selesai. Apa yang jadi masalah dengan hati? Hatimu itu bermasalah dengan apa? Dengan keegoisan dirimu, dengan waktu kesibukanmu. Apa yang kau sibukkan? Harusnya itu kalian itu memuliakan nama Tuhan setiap hari, setiap jam, setiap saat. Bukannya kalian menyibukkan diri dengan memasak, dengan merenovasi rumah, dengan mempercantik diri. Ngapain coba? Gak ada gunanya hal seperti itu. Harusnya tuh kalian menyuarakan kebenaran. Apa yang terlintas di hati kalian ya disampaikan. Makanya kalian harus butuh yang namanya kerendahan hati, penguasaan diri, begitu. Supaya apa yang kalian sampaikan dengan kesaksian bukan lagi kalian yang berkata-kata, melainkan roh yang di dalam hati kalian. Makanya sebelum kalian bersaksi, hendaklah kalian berpuasa. Itu yang jadi kuncinya. Kalau kalian kesaksian tidak ada puasa, tidak ada cahaya, ya bagaimana kalian akan menyuarakan kebenaran? Kalian masih hidup di dalam kedagingan, masih hidup di dalam keinginan kalian sendiri, pengen ini, pengen itu, segala macam.
Sedangkan kalian harus keluar untuk bersaksi di akhir zaman ini dengan kondisi bercahaya, dengan kondisi kalian itu bukan kalian lagi yang berkata-kata, melainkan roh alfa dan omega yang tinggal di dalam hati kalian. Harusnya kalian menyadari akan hal ini. Sebenarnya aku tidak ingin bicara masalah ini ya, tapi ya harus aku sampaikan ya. Ya bersaksi kalian sudah punya cahaya, sudah punya hati nurani yang mengeluarkan cahaya warna-warni. Sayang sekali jika kalian tidak bercahaya. Sayang sekali jika kalian tidak bersaksi. Padahal kesaksian itu yang membuat warna di dalam diri kalian itu bertambah. Merah, biru, ungu, hijau, kuning, emas, dan yang lainnya masih banyak. Aku memberitahukan hal ini kan supaya kalian tuh tetap tegak dalam menyampaikan kesaksian kalian, mimpi kalian. Jangan kalian takut, jangan kalian khawatir apa yang engkau sampaikan tentang mimpimu, penglihatanmu. Walaupun engkau dihambat oleh mereka yang tidak suka dengan kesaksianmu, ya terus berjalan. Jangan engkau putus asa ketika engkau menyampaikan mimpimu, kesaksianmu, tapi ada roh yang masuk, roh dunia yang masuk untuk menghinamu, mencaci makimu. Tidak usah kalian mempedulikan. Mereka kan terlalu banyak energi negatif, makanya mereka akan mencacimu, menghinamu. Karena level iman mereka dengan kalian itu berbeda. Kalian sudah di level iman di atas mereka, bahkan jauh di atas mereka. Kalian harus menyadari akan hal itu. Ketika mereka memakimu, menghinamu, ya balas saja mereka dengan senyuman, senyuman yang manis, senyuman yang indah kepada mereka, supaya mereka semakin emosi. Gitu. Tidak usah kalian mempedulikan hal tentang mereka. Yang kalian pikir itu kalian harus tetap bersaksi, menyuarakan kebenaran. Entah itu 1, 2 orang, bahkan 10 orang akan mendengar apa yang kesaksian engkau katakan kepada mereka. Bukan orang-orang yang menghinamu atau memujamu, tetapi mereka yang ingin kebenaran, karena mereka di luar sana masih ada kerendahan hati untuk haus, untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah bercahaya. Begitu. Kalian harus menyadarinya bahwa kalian adalah pilihannya. Kalian sudah percaya. Tidak sembarang orang bisa percaya. Tidak sembarang orang itu hatinya tuh lapang dada ya. Ya pasti ada nangis, ada sakit, ada kecewa, ada yang tersentuh hatinya karena hinaan, cacian. Tapi itu semua kan proses ya. Proses untuk kalian itu lebih tambah bercahaya tanpa kalian sadari ya. Kalian ya bersaksi, kalian ya menyuarakan kebenaran. Cahaya kalian kan semakin kesini semakin berbeda, semakin bertambah tanpa kalian sadari ya.
Jangan kalian lagi takut, jangan lagi kalian khawatir ya akan apa yang terjadi. Intinya kalian harus tetap selalu bersyukur supaya apa yang engkau suarakan, roh itu masuk di dalam hatimu itu bisa tersampaikan oleh karena kerendahan hati. Begitu. Jangan lagi engkau hidup dalam kemunafikan ya, karena kalian sudah tahu kebenaran ya. Engkau sudah tahu cahaya, engkau sudah tahu iman, engkau sudah tahu pengharapan, dan engkau sudah tahu hati, bahkan engkau sudah tahu bumi yang baru. Janganlah engkau kembali lagi pada kemunafikan ataupun hal-hal yang membuat kalian ragu. Apa yang aku katakan ini karena aku begitu sangat mengasihanimu, menyayangimu, mencintaimu. Makanya aku memberitahukan hal ini. Sayang sekali jikalau kalian tidak percaya ya. Kalian yang masih hidup di dalam, terikat di dalam dosa kalian yang berujung kepada maut ya. Harusnya kalian itu hidup dalam kekudusan hidup, tidak lagi memikirkan hal-hal yang duniawi, tapi memikirkan hal-hal yang di atas, perkara di atas yang mengandalkan Tuhan, supaya kalian sendiri itu selamat ya. Manusia itu yang dibutuhkan hanyalah selamat ya di dunia ini. Mereka memiliki harta yang melimpah, ya mereka harus selamat untuk menikmati harta melimpah itu kan. Masa ya harta yang melimpah kalian sudah hina ilahi atau pindah alam kan, lucu itu namanya. Begitu. Karena dunia itu akan digiring ke sistem yang membuat hidup kalian itu semakin tertekan, semakin pusing, semakin stres ya. Karena kalian masih terikat dengan sistem dunia. Jikalau kalian tidak terikat dengan sistem dunia ya, kalian akan merdeka. Kalian akan terbebas untuk menanam, memanen, memancing, menikmati hidup. Karena kalian sudah tidak terikat dengan sistem dunia. Pikiran kalian sudah menikmati hidup kalian dan fokus pada Sang Pencipta. Hati kalian semakin lega, kalian tidak terbeban oleh peraturan-peraturan perusahaan, peraturan turutan gitu. Kalau kalian bisa merdeka hidupnya, kalian bisa menikmati hidup kalian tanpa ada syarat dari sistem dunia.
ya, entah itu apa itu BPJS lah, apa tentang asuransi ini itu, tentang sertifikat tanda bilangan itu. Kalau kalian sudah merdeka kan kalian bisa mancing, kalian bisa pergi kemanapun tanpa kalian itu harus melalui surat atau sertifikat itu ya, atau harus memakai tanda itu lagi ya. Karena kalian sudah merdeka dalam diri kalian, dari hati kalian sendiri. Karena ketika kalian sudah merdeka dalam diri kalian sudah terbebas dari dunia ini. Mau kalian menikmati jalan-jalan, kan kalian sudah terbebas. Tidak ada lagi sangkut paut dengan sistem dunia, dengan tanda bilangan itu, dengan barcode, dengan segala macam. Ngapain? Hidup sudah pahit, ngapain kalian terikat dengan sistem dunia? Ya mendingan kalian lepas dari sistem dunia, lari dari lepas dunia itu, lari dari keterikatan dengan sistem dunia. Kalian bisa mancing sebebas mungkin tanpa terikat, tanpa ada teguran dari dunia. Apa itu? Kalian bisa tidak lagi pusing-pusing lagi memikirkan dunia. Sistem dunia kan membuat roh kalian tertawan. Mereka mengirimkan pesan-pesan untuk menakuti kalian. Roh-roh kalian itu kan ditakuti. Entah itu virus ini, bakteri ini, supaya roh kalian itu tertawan ya, supaya roh kalian itu tunduk kepada mereka untuk memakai tanda itu lagi tanpa kalian sadari. Begitu. Jadi kalian harus berbangga diri ketika kalian itu sudah lepas dari sistem dunia, keluar dari sistem dunia. Karena pada intinya ketika kau keluar dari sistem dunia itu, secara jiwa dan rohmu itu sudah tidak lagi tertawan oleh mereka. Engkau hanya tertawa ketiwi ketika kau bisa lepas dari sistem dunia ini, karena engkau sudah benar-benar terbebas dari semua hal yang tersangkut paut dalam dirimu. Begitu. Ya memang tidak semua manusia itu bisa lepas dari sistem dunia ya. Itu kan tergantung dari hatimu masing-masing. Engkau lebih berat dari dunia ilahi atau dunia yang penuh dengan tipu-tipu ini yang menjerat kalian. Jika engkau ingin keluar dan tidak stres, tidak depresi ya kuncinya kalian harus keluar dari dimensi sistem dunia, metrik dunia. Kalian membuka pertanian, perkebunan, perikanan, hasil yang kalian itu kalian jual kepada pasar untuk memperoleh uang atau penghasilan. Itulah yang dinamakan kalian itu merdeka. Bukan kalian menjadi budak di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Tapi kalianlah yang sendiri yang
membuat bahwa sistem dunia itu menjadi kalang kabut. Kalian harus pintar ya. Ketika kalian keluar dari perusahaan ya sudah, kalian harus ambil resiko bercocok tanam, perikanan, bertani, berkebun. Karena dunia ini sudah membuat pola manusia itu semakin sempit ya, dengan tanda barcode, belum lagi nanti dengan chip atau dengan hal-hal yang tanpa kalian sadari untuk bisa masuk mall, bisa masuk rumah sakit atau masuk tempat umum, tempat wisata. Kalian harus perhatikan sampai segitu ya. Jangan sampai kalian itu terjebak terus menerus ya. Kalian harus keluar dari agama kalian masing-masing. Entah itu kalian Islam, Muslim, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, bahkan Konghucu. Karena agama itu kan yang membentuk kelompok kegelapan ya. Kalian tidak tahu karena kalian terlalu menikmati sistem ini. Makanya aku beritahukan hal ini supaya kalian itu terbuka. Siapa tahu kalian itu termasuk dari pasukan cahaya yang bercahaya-cahaya, bersinar-sinar ya. Ngapain kalian membela agama kalian masing-masing? Tidak ada reward atau hadiah buat kalian. Mendingan kalian itu mengejar menjadi manusia cahaya. Itu justru lebih menguntungkan bagi diri kalian sendiri. Begitu. Kalau kalian sudah percaya kan, mereka tidak akan mungkin bertanya agamamu apa. Mereka sudah tahu ya bahwa kalian adalah manusia cahaya. Ketika manusia cahaya itu berbicara ya, alam semesta akan merestuinya. Tetapi ketika manusia itu tidak memiliki cahaya, alam semesta ya bodoh amat. Yang ada ya murka itu malah tercurah kepada manusia yang hanya berbicara ngalor ngidul ya. Karena tidak bercahaya, apa yang coba ngurusin alam semesta, sibuk ngurusin manusia yang tidak bercahaya. Bodoh amat kepada manusia yang tidak bercahaya. Ngapain? Alam semesta itu lebih berpihak kepada manusia cahaya. Manusia yang bergerak di dalam kegelapan itu ya, mereka hatinya masih bermasalah ya. Hatinya dengan mulutnya, dengan tindakannya itu kan tidak sinkron. Makanya mereka tidak bercahaya, alias munafik. Suka menyembunyikan apa yang harusnya tersingkap ya. Begitu. Gimana manusia mau bercahaya hidupnya dengan sandiwara, dengan kemunafikan? Bagaimana mereka akan bercahaya coba? Tidak sesuai dengan ucapannya, tindakannya, hatinya. Mana mungkin manusia itu bercahaya? Kasih pun tidak ada di dalam hatinya. Mereka hanya pintar berbicara A, B, C, D, tapi mereka tidak bercahaya. Gimana itu? Padahal kan manusia itu semakin pintar ya melihat kondisi dunia ini. Kamera itu kan tidak bisa membohongi, tidak bisa menipu.
oh ini manusia bercahaya, oh ini manusia yang abu nawas, oh ini manusia yang hanya bergerak di kegelapan. Kan kamera tidak bisa membohongi. Gitu. Manusia logika itu tidak akan pernah menyelami pekerjaan Tuhan ya. Mau dia sepintar, se-IQ-nya, tingginya selangit ya, ketika bencana itu datang ya mereka hanya bisa menangis. Ketika bencana itu datang ya mereka hanya memanggil nama Tuhan. Tapi Tuhan memalingkan wajahnya karena ya ngapain ngurusin manusia yang tidak percaya, tidak ada gunanya. Kesaksian hidup bersama Tuhan saja tidak ada. Lalu ngapain Tuhan mengurusi manusia seperti ini yang tidak percaya? Tuhan saja tidak mengenal mereka. Kalau mereka itu percaya, ya harusnya mereka bersaksi. Kesaksian hidup selama ini bersaksi kepada seluruh dunia bahwa hidupnya itu hidup bersama Tuhan Yesus itu apa? Selama hidupnya itu ada keajaiban apa? Ada bergerak apa bersama Tuhan Yesus? Tapi mereka tidak pernah bersaksi. Bagaimana mereka akan percaya? Bahkan di dalam dirinya itu hanya ada iri, dengki, dan dendam. Bagaimana mereka bisa percaya? Hati mereka selalu bermasalah. Bermasalah hanya seputaran itu saja. Hati mereka tidak pernah beres. Bagaimana mereka bisa percaya? Bagaimana cahaya itu datang atas dalam diri mereka? Mulutnya saja tidak sinkron dengan tindakannya atau hatinya. Mereka berkata A, hatinya B, tindakannya C. Ya, gimana itu? Malah mungkin manusia itu percaya. Makhluk yang mati pun tertawa mendengar dia berkata-kata. Gitu. Dunia ini kan dipenuhi dengan kemunafikan ya. Dan murka Tuhan itu sudah turun. Yang tidak percaya ya, aku ucapkan selamat tinggal ya. Kalian mau menerima bencana dengan hati yang lapang, dengan hati yang berserah, itu terserah kalian. Karena kan sudah tertulis semua di kitab Wahyu. Mereka yang tidak termaterai oleh tanda kepunyaannya Yesus Kristus ya goodbye. Itu kan sudah tertulis. Mau kalian percaya atau tidak ya, itu terserah kalian. Kalian tidak mau membacanya ya, itu urusan kalian. Karena kalian terlalu angkuh, terlalu bebal. Ya, semoga saja hati kalian bisa menyelamatkan kalian di saat bencana itu datang. Karena memang murka Tuhan itu sedang tercurah di mana-mana sekarang. Entah itu Amerika, Indonesia, bahkan Italia, Vatikan sendiri. Gitu. Itu yang akan terjadi di depannya.
manusia yang memberontak itu kan manusia yang membangkang itu kan mereka ada roh antikristus di dalam dirinya, karena banyak energi negatif yang di dalam dirinya sampai membuat mereka tuh memberontak, membangkang gitu. Saat mereka nyaman dengan dunia ini dan bencana itu datang, ya mereka hanya panggil, ya Tuhan, ya Tuhan. Bagaimana itu? Harusnya kan mereka itu sudah tahu ya, kalau bencana itu datang di kota ini, kota itu, tapi mereka acuh tak acuh, tidak percaya suara kebenaran. Ya sudah, saat bencana itu datang ya innalillahi, goodbye. Mau ngapain lagi? Ya harta, rumah, mobil, semua lenyap begitu saja karena keangkuhan mereka sendiri, kebebalan mereka sendiri. Begitu. Mau percaya atau tidak percaya, itu aku serahkan kepada hati kalian masing-masing. Aku kan hanya menyampaikan ya. Kalian tidak terima atau terima, ya itu urusan pribadi masing-masing. Di saat bencana itu datang ya, manusia itu baru memanggil nama Tuhan. Selama bencana itu belum datang ya, diam-diam saja, angkuh, sombong, begitu. Nanti di saat bencana itu datang ya dia diam. Dan sudah terkena bencana gimana mau bersuara? Rumahnya sudah banjir, atapnya sudah terbawa angin. Gimana itu? Manusia kan tidak tahu. Nah, gimana mau tahu? Rohnya saja tertawa. Mereka tertawan oleh keangkuhan mereka, hidup mereka sendiri. Bagaimana itu? Tanpa mereka sadar. Terusnya kan mereka tuh tersadar ya, di akhir zaman ini, di zaman Omega ini kan menyuarakan kebenaran, tidak egois untuk sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Ya datanglah bencana itu, murka Tuhan itu. Kan sudah waktunya, tanpa manusia itu sadar. Tuh. Jadi saat banjir bandang mereka memanggil nama Tuhan. Di saat atap itu terbang ya mereka memanggil nama Tuhan. Padahal di saat suara kebenaran itu disuarakan, mereka menghujatnya, menghinanya, tidak terima. Gimana itu? Kan lucu. Manusia itu kan harusnya sadar ya, sadar diri dengan apa yang dilakukan di dunia ini, supaya kembali lagi kepada Tuhan, bukan lagi menghina, memaki, menghujat, baik itu lewat caci maki, baik itu lewat omongannya. Mereka tidak sadar bahwa murka Tuhan itu sedang turun, sedang menyala-nyala.
tanpa mereka sadari tiba-tiba rumah mereka, mobil mereka lenyap dalam sekejap dan mereka stres dan depresi. Lalu siapa yang mau disalahkan? Masa mau menyalahkan cicak di dinding mau disalahkan? Padahal dia tidak ada salahnya, hanya mengkonfirmasi manusia bahwa yang dikatakan itu benar, tapi manusia tidak akan percaya. Gimana itu? Mau menunggu cicak atau mau menunggu tokek atau mau menunggu bunglon? Yang paling parah ya menunggu gajah ya. Gajah datang ke rumahnya minta makan, pergi di dapur. Itu kan kebangatan ya. Manusia itu sudah kebangatan ya, sampai gajah datang ke rumahnya, menegurnya, meminta makannya. Belum lagi nanti ular piton, anaconda, kobra datang ke kamarnya minta makan sama manusia untuk menegur mereka. Alam semesta sudah capek menegur manusia. Gimana itu? Belum lagi ditambah babi hutan, singa, macan, badak. Gimana manusia itu? Maunya menikmati hidupnya enak. Realitanya ya, keluar bencana. Itu kan tidak sesuai dengan prediksi, tidak sesuai dengan nurul ya, apa yang dipikirkan manusia. Bahkan tiba-tiba api itu datang, itu berasal dari bawah tanah atau datang dari langit langsung ya, tanpa manusia sadar. Masih bebal seperti itu, tiba-tiba rumahnya terbakar dan hilang lenyap hangus dalam sekejap, seperti para artis-artis Hollywood mau seperti itu. Ya, mendekatkan diri pada Tuhan. Jangan lagi ada keangkuhan di dalam hatimu. Ngapain coba terlalu angkuh, terlalu sombong di dalam dunia ini? Apa gunanya? Di atas langit masih ada langit. Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dibanggakan? Memakai barang-barang kredit, entah itu mobil, rumah, handphone, apa yang mau dibanggakan seperti itu? Gak ada. Berserah kepada Tuhan. Ini sudah saatnya semua itu harus dikembalikan ke zaman Adam dan Hawa, penuh dengan kemuliaan Tuhan, bukan kalian penuh dengan dosa, selingkuh, gonta-ganti pasangan, check-in sana sini. Ngapain? Saat gempa itu datang ya, kalian telanjang nanti lari kocar kacir. Persiapkan diri, berjaga-jaga. Jangan sampai kalian itu di saat bencana itu datang kalian malah asik membuat dosa, pesta pora. Persiapkan diri kalian jika kalian memang layak dan pantas dihadapan Tuhan ya, hidup dalam menjaga kekudusan hidup. Begitu.
sebenarnya itu bukan tugasku ya. Ini sebenarnya tugasnya pendeta, romo, kardinal, uskup, paus. Bukan tugasku untuk menyuarakan hal ini. Ini tugasnya mereka, tapi mereka itu nggak memiliki cahaya. Bagaimana coba? Lucu kan? Sudah menjabat jadi romo, pendeta, kardinal, paus, tidak memiliki cahaya coba. Itu kan, aduh, sok namanya. Manusia kok tidak bercahaya. Ngapain mereka hidupnya itu? Harusnya kan mereka yang menduduki jabatan pendeta, romo, kardinal, uskup, paus bercahaya. Ini tidak. Gimana itu? Apa yang salah dalam diri mereka? Apa yang salah dalam hati mereka? Salah apa di dalam hati mereka? Kenapa mereka tidak percaya? Padahal jam terbang mereka lebih tinggi ya. Aku baru 1 tahun 2 tahun coba. Manusia ini kan isinya kan abu nawas ya. Cahaya aja tidak punya. Memalukan. Apa itu gelar romo, pendeta, paus, uskup? Gak ada cahaya coba. Lalu apa yang mereka sampaikan? Kemunafikannya. Harusnya kan mereka bercahaya. Masa mereka nggak bercahaya? Ditertawakan oleh ledek. Aduh. Belum lagi mereka yang nyembah patung. Mana ada mereka menyembah patung itu bercahaya? Nggak ada. Gunung meletus saja mereka tidak tahu. Tahu-tahu mereka lari kocar kacir. Gimana itu? Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi? Semua jadi ahli Taurat. Sekolah tinggi. Ini masa semua jadi ahli Taurat, ahli penentang. Ngapain? Tidak punya cahaya. Dan aduh mas, yakin zaman ini banyak manusia yang lara. Udah. Harusnya itu Hawa. Dahulu kala. Gitu. Masa iya sudah pendidikan lama, dunia filsafat teologi tidak bercahaya coba. Itu kan jadi pertanyaan. Ngapain aja? Selama ini hidup ngapain aja? 6 tahun, 8 tahun sekolah di teologi, di filsafat, gak bercahaya coba. Ngapain itu? Bikin bubur ayam. Aduh manusia ini. Tembus dimensi roh dan kebenaran juga tidak. Padahal sudah 6 tahun loh belajar filsafat teologi. Bahkan ada yang 8 tahun, 10 tahun. Gak bercahaya. Gak tembus dunia roh dan kebenaran. Ngapain? Bersih-bersih saja di paroki, di gereja. Ngapain coba? Apa yang disuarakan? Kemunafikan.